Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Profesi Kependidikan. Kami akan menjelaskan PPT tentang kinerja guru. Saya Amani Rahma sebagai moderator sekaligus sebagai pemateri pertama, Ika Sartika dan Nelson Romi Hasan sebagai pemateri selanjutnya. Next slide please. Di sini kita akan menjelaskan beberapa materi, yaitu pertama pengertian kinerja guru, kedua beban kerja guru, 3 penilaian kinerja guru, 4 faktor-faktor yang bisa meningkatkan kinerja guru, yang kelima faktor yang mempengaruhi kinerja guru, terus relevansi manajemen pendidikan dengan peningkatan kinerja guru, dan yang terakhir program supervisi pendidikan sebagai upaya peningkatan kinerja guru. Next slide. Pengertian kinerja guru. Berbicara tentang pengertian kinerja, yaitu menurut KBBI yaitu sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, dan kemampuan kerja. Terus menurut Tabrani Rusyan DKK pada tahun 2000, kinerja guru yaitu melaksanakan proses pembelajaran baik dilakukan dalam kelas maupun di luar kelas, di samping mengerjakan kegiatan-kegiatan lainnya seperti mengerjakan administrasi sekolah dan administrasi pembelajaran, melaksanakan bimbingan dan layanan pada para siswa, serta melaksanakan penilaian. Next slide. Next slide. Beban kerja guru. Untuk mengetahui indikator penilaian kinerja guru, maka kita harus mengetahui apa saja yang menjadi beban kerja seorang guru. Jenis-jenis beban kerja guru pada akhirnya akan dijadikan sebagai patokan dalam penilaian kinerja guru. Sesuai dengan Permendikbud nomor 15 tahun 2018, maka kegiatan pokok seorang guru adalah yaitu ini ada penjelasannya, ada 5M tambah PKB sama dengan 37,5. Adapun 5M yang dimaksud ini yaitu 1. Merencanakan pembelajaran dan pembimbingan. 2. Melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. 3. Menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan. 4. Membimbing dan melatih peserta didik. Yang 5. Melaksanakan tugas tambahan. Dan PKB itu pengembangan keprofesian berkelanjutan. Yang dimaksud dari merencanakan pembelajaran dan pembimbingan itu pada pasal 4 dijelaskan bahwa perencanaan pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1 huruf A meliputi tentang pengkajian kurikulum dan silabus pembelajaran atau pembimbingan atau program kebutuhan khusus pada satuan pendidikan, pengkajian program tahunan dan semester, dan pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran, pembimbingan sesuai standar proses atau rencana pelaksanaan pembimbingan. Kedua itu melaksanakan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf B, merupakan pelaksanaan dari rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, rencana pelaksanaan layanan atau RPL, rencana pelaksanaan bimbingan atau RPB. Ketiga, menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf C,
merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Keempat, membimbing dan melatih peserta didik, yaitu peserta didik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf D dapat dilakukan melalui kegiatan kokurikuler atau kegiatan ekstrakurikuler. Yang kelima, melaksanakan tugas tambahan. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf E, tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan beban kerja meliputi wakil kepala satuan pendidikan, ketua program keahlian satuan pendidikan, kepala perpustakaan satuan pendidikan, kepala laboratorium, bengkel atau unit produksi atau teaching khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau pendidikan terpadu. Yang terakhir, atau tugas tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf E yang terkait dengan pendidikan di satuan pendidikan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ika Sartika. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi ketiga, yaitu penilaian kinerja guru. Ya, baik. Baik, yang pertama itu tujuan penilaian kinerja guru. Seperti yang kita lihat, saya menuliskan di sini bahwa tujuan penilaian guru adalah untuk memberikan mereka penilaian seberapa baik kualitas pengajaran serta memberikan jaminan bahwa guru memberikan kontribusi dan melakukan hal-hal yang tepat. Misalnya kepuasan siswa, ukuran kinerja, atau kualitas, kuantitas, kecepatan, dan sebagainya. Juga diantaranya adalah pengakuan akan arti penting dan nilai kerja guru. Mengapa penilaian guru sangat penting guna untuk memberikan motivasi kepada guru sehingga dia melakukan pengajaran dengan baik dan profesional. Kinerja guru menghasilkan outcomes, produktivitas bagi organisasi atau ganjaran yang diberikan kepada guru. Misalnya kita guru diberikan outcomes berupa gaji, tunjangan jaminan pekerjaan, pengakuan dari teman kerja dan atasan, serta lain sebagainya. Itu yang dimaksudkan kinerja. Juga di sini penilaian harus menciptakan gambaran yang akurat mengenai kinerja pekerjaan guru. Penilaian juga ini tidak berarti memberatkan pada penilaian yang buruk atau kesalahan semata. Juga menilai seberapa baik kinerja yang dilakukan oleh guru. Serta penilaian juga dapat digunakan sebagai evaluasi perilaku-perilaku yang menentukan pekerjaan guru. Misalnya, jika evaluasi tidak terkait dengan pekerjaan, ia akan disebut tidak valid. Proses kunci kegiatan pendidikan tinggi adalah pengajaran dan pembelajaran. Guru dan siswa yang terlibat dalam pengajaran dan pembelajaran tersebut, meskipun sudah melalui suatu proses rekrutmen guru dan tes penerimaan siswa baru, pada dasarnya adalah manusia biasa. Selanjutnya
selanjutnya itu ada indikator penting. Indikator penting yang dapat dinilai dari guru atau indikator penilaian kinerja guru. Indikator kinerja guru dapat mengacu pada pendapat Nana Sujana pada tahun 2004 tentang kompetensi kinerja guru. Yang pertama, menguasai bahan yang akan diajarkan, seperti materi-materi yang akan dipaparkan nanti di kelas. Yang kedua, mengelola program belajar mengajar. Yang ketiga, mengelola kelas, seperti bagaimana guru di kelas, bagaimana interaksi guru dan siswa, terus menggunakan media atau sumber pelajaran. Nah, ini guru dapat melakukan atau dapat menggunakan media atau sumber pelajaran yang berpotensi untuk menunjang proses belajar dan mengajar. Yang selanjutnya itu menguasai landasan-landasan kependidikan. Yang selanjutnya mengelola interaksi belajar dan mengajar, menilai prestasi siswa, mengenal fungsi dan program bimbingan dan penyuluhan, mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah, memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian. Ya, baik. Seperti yang kita ketahui bahwa seorang guru adalah orang yang pemikir, perencana, pengelola, dan pelaksana proses pembelajaran di sekolah. Maka dari itu guru harus sadar akan tujuan yang ingin dicapainya. Penilaian adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data sebagai bahan dalam rangka pengambilan keputusan. Dengan demikian, dalam setiap kegiatan penilaian, ujungnya adalah pengambilan keputusan. Penilaian kinerja akan menunjukkan proses dan hasil kerja yang dicapainya, seperti kualitas, kuantitas hasil kerja, ketepatan waktu, dan sebagainya. Nah, selanjutnya akan saya bahas selanjutnya akan saya bahas penilaian kinerja guru. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar di slide, apa itu PKG? PKG adalah penilaian kinerja guru yang sudah saya jelaskan tadi. PKB adalah program pengembangan PKB adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan. Dan UKG adalah uji kompetensi guru. Nah, kenapa ini saling berkaitan dan tidak bisa lepas satu sama lain? Karena dalam penilaian kinerja guru akan memiliki tahap-tahap yang perlu diperhatikan. Guru juga harus diuji kompetensinya dan harus melewati PKB atau program pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa UKG diadakan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan seorang guru tentang keilmuannya. Hasil identifikasi dari UKG akan menentukan jenis PKB apa yang harus diberikan. Ya, jenis pengembangan apa yang akan diberikan oleh guru.
Terus hasil PKB akan dilihat dari apa yang telah dilakukan oleh guru dalam kinerjanya. Fungsi dan tugas yang melekat pada jabatan fungsional guru dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Maka diperlukan penilaian kinerja guru atau PK guru yang menjamin terjadinya proses pembelajaran yang berkualitas di semua jenjang pendidikan. Pelaksanaan penilaian kinerja guru atau PK guru dimaksudkan bukan untuk menyulitkan guru, tetapi sebaliknya PK guru dilaksanakan untuk mewujudkan guru yang profesional, guru yang ahli di bidangnya, guru yang dapat memberikan pelajaran dan pengajaran yang bermutu di sekolah dengan mengetahui apa-apa saja tujuan yang akan dicapainya. Karena itu, karena profesi seorang guru harus melewati proses pembelajaran pula agar terciptanya guru yang berkualitas. Itu dia dari saya. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Perkenalkan, nama saya Nelson Romi Hasan. Saya akan menjelaskan slide ke-5 dan ke-6. Kita mulai dari slide ke-5 itu tentang relevansi manajemen pendidikan dengan peningkatan kinerja guru. Nah, relevansi manajemen pendidikan dengan peningkatan kinerja guru yaitu penataan manajemen pendidikan selanjutnya, yaitu mengoperasionalkan paradigma school based, yaitu berbasis sekolah manajemen, atau biasa disebut sebagai SBM, ke dalam school based budgeting, yaitu bisa disebut juga SBB. Nah, di sini penataan manajemen pendidikan utamanya untuk perbaikan kualitas guru memerlukan persyaratan. Nah, adapun persyaratannya itu sebagai berikut. Yang pertama, menurut Badrun A di tahun 2005 ada 5 syarat, yaitu komitmen. Yang kedua, collaboration. Yang ketiga, consent. Yang keempat, consideration. Dan yang terakhir, change. Perubahan. Nah, di sini pada pengembangan profesi yang dapat dilakukan antara lain program tugas belajar, dan yang kedua program sertifikasi dan penataran dan workshop. Nah, mungkin itu yang di slide 5 karena teman saya Ika sudah panjang tadi menjelaskan. Dan di yang ke-6 yaitu program supervisi pendidikan sebagai upaya peningkatan kinerja guru. Nah, pelaksanaan supervisi bukan untuk mencari kesalahan guru, tetapi pelaksanaan supervisi pada dasarnya adalah proses pemberian layanan bantuan ke guru untuk memperbaiki proses belajar mengajar yang dilakukan guru dan meningkatkan kualitas hasil belajar. Nah, sekali lagi saya terangkan, yaitu program supervisi pendidikan sebagai upaya peningkatan kinerja guru, bukan untuk mencari kesalahan guru, tetapi untuk meningkatkan kualitas hasil belajar. Itu yang bisa saya jelaskan di slide ke-5 dan yang ke-6. Baik. Tadi presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan untuk teman-teman yang ingin bertanya, tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.